Oke guys, welcome back to my channel. Nih hari ini di channel Cleans Life, hari ini gua mau nge-review Porsche Boxster dari mobilnya gua. Jadi Porsche Boxster ini adalah Porsche dengan generasi ketiga, yaitu dengan kode body 981. Dan di generasi sebelumnya itu, Porsche ini kodenya 987. Mobil ini terlihat pada tampangnya masih keren banget, dan mobil ini tuh diproduksinya pada tahun 2012, dimana di generasi sebelumnya mobil ini tuh 2011 dan ini yang 2012. Jadi cuman bedanya setahun, ini mobil udah bertransformasi. Kenapa gue pilih yang ke generasi ketiga ini? Karena menurut gue dari generasi pertama, kedua, dan ketiga, generasi ini, generasi yang ketiga, tampangnya udah paling modern. Nah terus gue juga mau bahas tentang harga dari Porsche Boxster ini. Harga dari Porsche Boxster ini, pada saat hari ini gue bikin video ini, harganya tuh mencapai 1,5 miliar rupiah. Nah, dan untuk generasi yang sebelumnya pada tahun 2011 itu tuh harganya sekitar, kalau di market ya sekitar 1 miliar. Jadi sekitar bedanya 500 juta. Meskipun beda setahun, tapi bedanya 500 juta. Kenapa? Karena modelnya ini beda jauh, dan mobil Porsche ini memiliki cc 2700 cc. Nah, dia tersedia dalam 3 varian. Yang pertama 2700 cc, yang kedua 3400, dan yang terakhir 3800 cc. Kebetulan mobil yang ada di gue punya ini, yang di belakang ini, yang gue punya tuh yang 2700 cc. Jadi dia kasta paling kecilnya. Horsepower-nya ini mencapai 265 HP. Nah, buat teman-teman yang bingung banget bedanya Porsche Boxster ini dan penerusnya yang di atasnya itu, Porsche Cayman. Nah, sebenarnya bedanya itu sederhana. Kalau Porsche Boxster ini ada atapnya atau soft top cabriolet, kalau misalkan Porsche Cayman itu atapnya keras atau hardtop. Mobil ini seperti yang tadi gue bilang, dia 2700 cc dan horsepower-nya mencapai 265 HP. Dan dia bisa mencapai 0 sampai 100 dengan jarak tempuh cuma 5,6 detik. Jadi sangat cepat juga ya guys. Terus yang ngebedain mobil ini dengan mobil BMW, tadi kan gue nyetir BMW ya guys ya. Nah sekarang gue pindah ke Porsche. Nah mobil ini dia tuh letak dari mesinnya itu adalah di tengah. Jadi bukan di depan. Bedanya dengan BMW, kalau misalkan BMW itu di depan, kita bisa lihat semua isi dalamnya. Kalau misalkan mobil ini, ya mid engine, jadi mesinnya ada di tengah, dan di depannya itu isinya bagasi. Ini kita kasih lihat ya guys. Nah, jadi di depannya ini tuh, dia tuh bagasi yang lumayan ada space-nya nih, di sini bisa duduk, dan di belakang juga ada bagasi. Jadi bagasinya ada di depan dan belakang karena mesinnya ada di tengah. Nah, terus di depan ini dia itu kalian bisa lihat aki, oli, dan lain-lain di sini. Nah, tadi yang gue udah kasih lihat ke teman-teman itu tadi ada di sini ada oli, terus ada aki, dan di sini gue juga mau ngebahas. Ini gue pasang lagi dulu sebentar ya guys, biar rapi. Oke, terus gue mau bahas tentang velgnya yang kita pakai ya di sini. Sekarang gue mau bahas ke bagian velgnya. Velgnya itu memakai ban round flat tire, jadi kalau misalkan kempes dia jadi nggak langsung kempes dan ambles. Nah pengalaman aja sedikit, kemarin gue nyetir mobil ini, pentilnya itu lepas dan bannya kempes, tapi gue masih bisa pulang. Profil ban yang ada di depan ini, dia itu menggunakan ban merek P-Zero atau Pirelli Zero dengan ketebalan 235 dan tebalnya 35, ringnya 20. Nah ini finishnya tuh keren banget seperti yang kalian bisa lihat, warnanya black gloss. Dan ini emboss Porsche yang ada emas ini tuh adalah optional. Jadi kita membutuhkan bayaran lebih untuk bisa ada logonya warna emas. Dan kaliper di belakangnya itu untuk di paint warnanya kuning, jadi bagus banget senada dengan body. Ke velg belakang, nah velg belakang ini tuh dia tuh di belakang sama depan tebelnya sama 35, tapi ringnya juga sama 20, tapi lebarnya beda. Ini 275, 35, 20 menggunakan velg P-Zero dan seperti yang kalian lihat black glossy. Terus ada paint warna kuning. Meskipun mobil ini adalah sebuah mobil entry level dari Porsche, di mana entry level artinya mobil yang kasta yang paling bawahnya dari merek Porsche sedan, tapi sekilas kalau bisa kita lihat, ini tuh udah mirip banget dengan Porsche yang di atasnya, yaitu Porsche 911 Carrera. Ya, Carrera itu adalah paling sukses di masa Porsche. Nah, tapi kalau misalkan kalian lihat secara detail, perbedaannya adalah sangat sederhana, yaitu cuman ada di fog lamp matanya. Dimana kalau misalkan Porsche 911 itu dia itu matanya udah rada bulat. Kalau misalkan Cayman dan Boxster itu tuh sama, mereka masih trapesium. Jadi bentuknya tuh satu bulat, satu trapesium. Cuman kalau misalkan di jalan ya orang juga rada-rada nyaru antara Porsche 911, Cayman, dan Boxster. Nah terus menurut gua membeli Porsche bekas ini
adalah investasi yang bagus banget dibandingkan kalau kalian membeli mobil dengan merek lain, kita bisa bilang kayak Mercy ataupun BMW. Kenapa? Karena seperti yang kalian lihat looks ini, warnanya kuning, elegan, dan sangat sporty. Jadi ini tuh cocok banget buat kalian yang ingin kelihatan sukses. Jadi kalian kalau misalkan mau jadi pengusaha muda yang sukses, menjadi idaman para wanita, ataupun kalian lagi ngejalanin bisnis MLM, asuransi, dan lain-lain, trading, afiliator gitu-gitu, itu cocok banget karena tampangnya ini tuh keren banget. Kalau misalkan kalian pergi di jalan, orang pasti jauh lebih notice kalau misalkan kalian pakai Porsche. Meskipun kalian bakal ketemu Mercy ataupun BMW, di kastanya kayak BMW, kita ambil contoh M4, ini akan jauh lebih keren jika dibandingkan BMW ataupun Mercy. Nah, menurut gua, untuk kategori sport car ini, mobil ini tuh kenceng, tapi dia tuh tetap handlingnya mantep. Jadi serasa kayak kita nyetir mobil sport car, jalan yang gegasnya kenceng, tapi kalau kita mau belok-belokin, handlingnya juga mantep. Dan terbukti bahwa pada tahun itu, tahun 2012, Porsche ini dengan kategori sport car ini memenangkan award sebagai Best Handling Car. Dan pasti kalian juga nanya dong, gimana sih review mobil ini kalau misalkan kita pakai untuk sehari-hari? Surprisingly, mobil ini dipakai sehari-hari, dia itu tetap enak. Jadi meskipun tampangnya supercar look ya, dia masih sport car, dia bukan supercar. Tapi untuk dikendarain sehari-hari dia tetap enak. Handlingnya dapet, kencengnya juga dapet. Dan surprisingly, karena ini 2700 cc, bensinnya tetap masih ramah di kantong lah. Ya meskipun tetap pakai Pertamax Turbo, tetap boros. Tapi berbeda dengan gue dulu tadinya nyetir BMW, dia 3000 cc, dia itu boros banget. Kalau ini masih agak sedikit lebih irit, jadi kalian masih oke buat pakai sehari-hari. Dan untuk multimedia dan entertainment system dari mobil ini, nanti kita bakal review lebih detail lagi, dia itu masih bagus. Jadi speakernya itu menggunakan Bose, jadi kalian bisa dengar lagu dengan enak. Nah terus, dia itu radionya juga ada Bluetooth dan kabel AUX, jadi kalian bisa sambungin handphone kalian. Dan selain itu, di mobil Porsche Boxster gue ini, gue juga udah punya kamera mundur, jadi kita lebih aman. Nah, overall gue juga mau cerita dikit guys, karena gue tuh udah pernah bawa mobil ini tuh jaraknya sekitar 300 kilo sekian ya. Karena gue udah pernah bawa mobil ini dari Jakarta ke Bandung pulang pergi dan gak ada masalah. Jadi aman banget buat daily. Nah, meskipun mobil ini udah tua pada dengan tahun pembuatan 2012, mobil ini baru jalan sekitar 20.800 km. Atau bisa kita simpulkan, dalam waktu 10 tahun dari 2012 ke 2022, mobil ini cuma jalan sekitar 2000 km guys. Per tahun itu tuh dikit banget kan. Nah terus di belakang gue juga mau review sedikit. Dia tuh punya kaca spion yang unik banget. Ini tuh bawaan ya guys ya. Dan di sini, ini adalah tangki bensinnya. Jadi tangki bensinnya di kanan depan, bukan di belakang. Dibukanya juga masih normal sih. Standarnya seperti biasa. Dan di sini, di bagian depan ini ada lampu sen. Nah, lampu sennya tuh jadi bukan di samping sini, tapi di sini. Kotak kecil kayak gini, kecil jadinya lampu sennya. Dan kita masuk ke samping bagian dari bodi belakang sini. Nah, di bagian bodi belakang sini itu ada air intake. Air intake itu dimana hasil pembuangan dari mesin harus dikeluarkan kan, berupa angin. Nah, dia keluar itu dari sini. Dan ini tuh otomatis guys. Jadi pas gue cerita dikit pas awal-awal gue pakai mobil ini, sempet gue taruh di rumah kan guys. Habis gue taruh di rumah, tiba-tiba dia keluar sendiri angin gitu. Terus gue nggak tahu gimana cara matinnya. Nah ternyata dia ngebuang anginnya ini tuh sendiri untuk cooling sistemnya tuh secara otomatis gitu guys. Nah terus main ke bawah, gue ada melakukan sedikit modifikasi, yaitu gue memasang stiker custom font ala-ala Porsche, tulisannya Muscle First di sebelah kanan. Nah sekarang kita mau bahas ke bagian belakang dari mobil ini. Seperti kalian lihat seksi banget kan guys, kayak begini, kilat, kinclong, dan modern. Lampu EJ juga ada bawaan. Seperti yang tadi gue bilang juga, kalau kita punya bagasi di depan, kita punya bagasi di belakang juga. Jadi di belakang ini tuh adalah bagasi, dan di sini ada filter oli, dan itu kalau nggak salah air radiator. Dan di sini guys, di bagian ini tuh wingnya tuh bawaan nih guys. Gue bakal kasih lihat ke kalian gimana cara naikinnya. Nah, jadi wingnya ini tuh bisa naik dengan kecepatan otomatis sekitar kayak 50 atau di jalan, ataupun kita bisa naikin ini secara manual. Dan wing ini bukan opsional, jadi dia memang sudah bawaan ada wingnya di sini. Nah, sekarang ke bagian belakang kita mau bahas tentang kabrioletnya. Pasti teman-teman tuh penasaran dong, aduh gue pakai mobil kabriolet ini takut disobek lah. Tenang guys, kabrioletnya ini tuh nggak bisa disobek pakai pisau, jadi tetap aman banget buat kalian kendarain. Dan ini tuh di kerangka sini, ini tuh ada pilarnya ya guys. Jadi itu tetap ada kerangkanya lagi, dan tenang aja ini nggak bakal
bisa disobek, dan ini tuh nggak tipis guys, jadi kayak lumayan kedap suara, dan kalau misalnya hujan juga aman. Terus di kaca belakangnya ini tuh nggak bakal bisa dipecahin guys, jadi aman. Untuk membuka kabrioletnya ini, nanti gue bakal tunjukin juga, kita bisa dari dalam mesin, dari dalam mobil, ataupun kita pakai kunci. Nah, terus kabrioletnya ini, itu tuh bisa dibuka dan ditutup secara cepet banget, kalau nggak salah cuma 7 atau 8 detik. Dan ini aman ya guys ya, gue jadi tuh udah pakai mobil ini pengalaman sekitar 5 bulanan, aman banget, kabrionya nggak pernah diotak-atakin orang dan nggak pernah disobek. Oke guys, masuk sekarang ke bagian interior, gue mau kasih lihat ke kalian. Sayangnya, meskipun mobil ini tahun 2012 dan interiornya itu terlihat modern, sayangnya dia masih menggunakan kunci biasa. Dan cara menyalakannya adalah kita harus menusukkan kunci ini ke sini, ya kan? Habis itu kita injek rem dan diputer. Nah, udah nyala. Terus ini tuh kekurangannya belum ada mesin tombol engine start stop. Oke guys, sekarang kita masuk ke interior dari Porsche Boxster ini. Nah, menurut gua untuk mesin interior tahun 2012 ini tetap tidak terlihat kesannya kuno ataupun murahan, tapi ini kelihatannya modern tetap, dan mahal banget karena instrumennya itu dia cuma 2 warna, black on silver. Silvernya itu tuh kayak besi-besi gitu, yang silver stainless gini gitu. Nah, sekarang mau bahas dulu kira-kira dari bagian speedometer ya guys ya. Nah, di bagian speedometer ini tuh ada tiga buletan, yang satu menunjukkan speed, yang tengah itu RPM-nya, yang kanan tuh ada, keren banget, ada tulisan Boxster. Nah, terus gue juga mau ngebahas, meskipun ini belum digital ya guys. Nah, terus gue tuh mau ngebahas juga tentang apa sih fungsi dari setirnya ini. Nah, setirnya ini tuh namanya multimedia function steer dari Porsche. Nah, ada seperti biasa, ada tombol logo Porsche nih buat klakson, ada bisa ngatur media di sini guys. Jadi di sini juga ada tombol multimedia, bisa ngedein atau kecilin musik. Ada pedal shift di kiri kanan, bisa plus dan minus. Nah, terus di sini juga bisa angkat telepon, dan hebatnya ini, di sini ada tulisan satu buat PDK. Nah, PDK-nya ini kalau misalnya kita menggunakan mode Sport dan Sport Plus, dia tuh akan terlihat displaynya di sini guys. Jadi muncul displaynya kayak Sport Plus gitu. Nah, selain itu gue juga mau ngebahas tentang kisi-kisi dari instrumen radio di sini yang dia ada di tengah. Nah, jadi seperti gue ngerasa kayak Porsche ini tuh jago banget. Dia tuh bikin banyak tombol tapi disusunnya rapi. Kayak contohnya di sisi sini aja, dia tuh ada tombol Sport Plus, suspensi, traction, dan ada wing dan auto start stop. Nah, gue bahas dulu fungsinya satu-satu ya. Kalau yang Sport ini untuk mengganti mode Sport Plus untuk mengganti mode Sport Plus, yang di bawahnya ini tuh chassis untuk mengganti mode suspensinya menjadi keras atau tidak, dan di bawahnya traction off. Nah, jadi ini optionnya itu ada lumayan lengkap. Terus yang kelima tuh di sini sebelah kanan ada tombol active rear wing yang tadi kita udah kasih lihat di belakang, bisa naik turunin wing. Dan yang keenam ada auto start engine stop. Nah, ini tuh udah termasuk lumayan full option karena seharusnya ada satu lagi untuk knalpot, tapi di sini nggak ada. Nah, terus di tengah-tengah sini ada tombol untuk buka dan tutup atap. Nah, jadi yang ini tuh untuk buka dan ini tuh untuk tutup. Ada tulisan Boxster-nya juga, keren banget. Dan ini giginya enak banget guys. Jadi kayak mau ganti gigi tuh cepet banget, PRND. Jadi itu ada tulisannya PDK, artinya pos duplo kuplung. Nah, jadi menggunakan teknologi terbaru, dan aksennya tetap menggunakan silver ya guys. Dan di tengah-tengah sini ada AC dual zone yang bisa kita atur secara digital untuk kiri dan kanan para penumpangnya, suhunya bisa berbeda. Dan di atasnya itu adalah satu buah radio. Nah, di radio ini juga itu tuh bisa gede besarin suara, standar pada biasanya. Tapi di sini yang ngebedain, dia ada tombol media, phone, dan navigator dan map. Dan di sini masih ada CD tray guys, lucu banget nih. Bisa keluarin CD. Ada stringnya tuh juga ada 6 di dalam ini, jadi bukan cuma satu. Dan TV-nya ini, surprisingly, TV-nya ini tuh push screen guys, jadi bisa dipencet gitu loh. Kalau ya, nah ini seperti yang kasih lihat, CD-nya keluar. Nah, kalau misalkan untuk BMW dan Mercy, dia punya tombol consolidated panel di sini untuk menggerakkan semua fitur di sini. Kalau di sini tuh tidak ada, jadi kita push screen, pencet sendiri. Nah, kalau misalkan kalian lihat kisi-kisi AC-nya itu tetap dingin dan aksennya warna silver, jadi nggak panas sama sekali. Dan ini ya, dan Porsche itu memiliki opsi, yaitu jam yang ada di tengah ini namanya jam chrono. Nah, jam chrono ini gunanya untuk bisa untuk menghitung stopwatch ataupun bisa menghitung waktu. Nah,
Ini tuh adalah opsi tambahan juga, dan menurut gua keren banget. Di tengah-tengah sini ada jam chronographic guys. Oke, masuk ke bagian tombol penumpang. Kalau misalkan di penumpang ini biasanya kalau misalkan sport car nggak ada tempat buat cup holder, ini ada, dan ditaruhnya tuh unik loh guys, ditaruh di sini karena jadi nggak menu-menuhin gitu loh. Terus ini bisa adjustable juga dan bisa dibalikin lagi sesuai dengan keinginan kita. Oke. Dan di sini tempat penyimpanannya ya seperti standar biasa, dan untuk kebetulan yang punya gua, kita sudah memiliki option yang paling tinggi, jadi radionya tuh ada kabel AUX, USB, dan bisa Bluetooth guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam sun visor nih. Sun visor itu adalah kaca, dan kita bisa ngaca, ada lampunya seperti biasa. Nah, kita berbicara dengan tempat penyimpanan dari pengemudi. Nah, ini sebenarnya juga lumayan spacey karena di sini kita ada 2 tempat penyimpanan. Ini speakernya mereknya Bose, dan di sini ada lagi tambahan 1 lagi. Jadi kayak lumayan praktis sih di sini. Nah, sekarang gue mau bahas tentang fungsi dari kursinya. Nah, kursinya Porsche ini yang punya gue ada full option dan elektrik ya guys ya. Ini depan bentuk mengatur betis, ini maju mundur, bisa naik turun juga. Ini depan belakang. Dan yang bikin unik dari Porsche ini, dia punya lumbar support. Jadi kita bisa kayak tulangnya nggak sakit gitu. Dan di sini di pintu ini tuh ada tulisannya mode set 1, 2, dan 3. Jadi bisa di save guys. Jadi kalian nggak usah ngatur-ngatur ini ulang lagi. Yang ini juga ada elektrik guys. Tadi gue lupa review. Kalau misalnya BMW masih manual, ini ada elektrik. Dan ada satu bagian yang kalian pasti lupa. Di mana sih rem parkirnya? Nah, rem tangannya itu ada di sini. Jadi kita tarik gini guys. Cep. Dan kita pencet. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang gue mau ngebahas tentang knalpot. Apa jadinya kalau misalkan mobil ini tanpa ada knalpot? Pasti kurang lengkap kan kalau misalnya supercar tanpa knalpot. Mobil ini knalpotnya dari modif dari merek yang menggunakan iNoTouch. Dia itu ada valve-nya, jadi bisa di on dan off. Nah, kita tes dulu ya kalau misalkan ini kondisi suaranya off kayak gimana. Sekarang gue mau coba dulu kasih lihat ke kalian dengar modenya yang biasa nih ya, off. Ini masih off. Kita tes ya guys. Jadi renyahnya dapet dan masih crunchy. Nah, sekarang gue mau kasih lihat ke kalian kalau misalkan gue nyalakin ini on. Begitu kita pencet aja suaranya jadi renyah, sekarang jadi lebih bulat, lebih kenceng dan padat. Nah, kita dikasih lihat ya, tes denger ya. Jadi jauh lebih mature dan lebih bulat, dan ada desahan-desahan basahnya gitu loh, kayak batuk. Nah, satu lagi guys, ini ngebedain. Ini kalau misalkan knalpotnya udah nyala, dan kalau misalkan mobil ini dinyalakan dengan mode sport, artinya mobil ini siap untuk di setting suspensinya dan cara berkendara yang menjadi sporty banget. Nah, ini suaranya beda. Kalian dengar ya guys. Nah, bagaimana guys? Sangat-sangat kencang, bulat, dewasa, dan segalanya. Ini kita coba pasangin jalannya. Oke guys, sekarang kita masuk ke mode berkendaranya. Gue sekalian mau review ke kalian gimana rasanya sih, impresi untuk nyetir mobil Porsche Boxster ini. Nah, kita jalanin nih guys. Oke, gue mau sedikit cerita. Jadi gue udah pakai mobil ini sekitar hampir 5 bulan dan 2000 km yang udah gue pakai. Yang gue rasain adalah dalam nyetir Porsche ini gue tuh merasa aman karena mobil ini tuh depannya tuh masih tinggi. Nah, contohnya aja nih, sekarang kita lagi mau ngelewatin polisi tidur, tapi gue lurus aja juga bisa kelewat gitu loh. Jadi kayak santai aja gitu loh, nggak takut nyangkut ataupun gesrot gitu. Jadi menurut gue sport car ini bisa dipakai buat daily. Jadi masih tadi gue udah bahas overtable bensinnya, dan untuk ground clearance-nya juga dia termasuk yang tinggi dibandingkan yang lain. Terus suspensinya nih, bantingan dari mobil ini tuh masih kayak mobil sport car biasa yang pada umumnya. Padahal kelihatannya kan ini kayak supercar look banget ya. Tapi berbeda dengan supercar, dia tuh masih enak banget gitu loh. Empuk, bantingannya naik turunnya enak. Terus nggak keras gitu loh. Kalau misalkan supercar kan dia keras ya. Dan selain itu juga posisi mengemudinya ini tuh pas banget, antara tempat duduknya tuh berbobotnya pas, sentral dan gak pegel. Terus untuk pegang setirnya juga pas banget. Jadi kayak nyaman lah. Makanya gue bisa bawa mobil ini juga waktu itu ke Bandung secara lancar.
Dan sekarang gue mau coba menu dari mode sport, sekalian nyalain knalpot ya guys ya. Ini mumpung ada puteran, kita muter dulu sebentar. Jadi mobil ini tuh kalau misalkan kalian mau buat nyetir santai, bisa kalian pakai mode yang biasa. Tapi kalau misalkan kalian mau serius nyetirnya, maksudnya lebih berkendara, lebih fun, nah kalian juga bisa dengan menggunakan mode sport. Bantingan suspensinya bakal jadi lebih keras, tirnya juga jadi lebih kokoh, dan akselerasinya jauh lebih kenceng guys. Ini kita coba ya guys ya sekarang. Oke, sekarang kita coba akselerasinya menggunakan mode sport ya guys ya. Kenceng atau enggak? Kita tes. Jadi sangat kenceng ya guys ya ini ya. Dan suaranya seru. Nah, gimana guys? Suaranya tadi kenceng banget, akselerasinya juga kenceng. 5 kata buat Porsche Boxster ini. Keren, gengsinya dapet, nyaman, bisa buat daily, dan ini udah all in one banget deh menurut gua. Bagus banget buat supercar. Nah, by the way, ada satu minus guys. Minusnya itu seperti yang kalian dengar ke belakang, suaranya itu agak berdengung. Cabinnya ini tuh kayak kurang kenceng untuk tutupin suara. Jadi kayak misalnya kalau kita jalan dalam kecepatan tertentu dan knalpotnya kenceng, suara kita jadi nggak kedengeran nih. Kayak gini nih contohnya. Jadi susah kita ngomong guys, karena dia peredamnya kurang menurut gua. Overall mobil ini tuh gue bisa kasih rating mungkin 8/10. Mobil supercar, bukan mobil sport car yang looknya kayak supercar, yang eksterior dan tampangnya keren banget. Dan dari interior juga nggak tua sama sekali, masih modern. Bensin juga rada irit. Terus kalian juga disuguhi oleh audio yang lumayan bagus dari Bose. Meskipun gue pencintanya Harman Kardon, karena gue merasa Bose itu lebih ngebas, tapi kalau Harman Kardon tuh lebih berasa jernih dari treble-nya gitu. Nah, tapi overall mobil ini tuh, terus gue juga lupa kasih tahu ke kalian bahwa kamera ini tuh udah gue modif sedikit, jadi bisa di radionya bisa Google Play, Apple CarPlay dan Android Autoplay, dan juga ada kamera mundur guys. Jadi dipakai sehari-hari jadi aman. Paling cuman kita harus ground clearance juga tinggi, jadi kita harus lebih hati-hati kalau kita ke daerah terpencil aja sih mungkin, karena mobil ini minusnya sangat eye catching guys. Jadi cocok banget kalau kalian menjadi pengusaha atau menjadi the eye of main attention, cocok banget pakai mobil ini. Menurut gua mobil ini tuh perfect banget dan keren. Generasi ketiga dari Boxster ini, looks-nya bakal jadi keren banget. Kalian kalau pakai ini bakal jadi lebih kece, dan performanya juga oke. Jadi cocok banget buat kalian yang nyari mobil dengan budget sekitaran 1,5 miliar. Apalagi ini cabriolet, jadi versi atapnya bisa dibuka. Udah segitu aja review dari mobil gua. Gue jadi udah pakai mobil ini sekitar 5 bulan kayak yang tadi gue udah mention, sekitar 2.800 km. Kalau misalkan teman-teman suka dengan review mobil ini dan menurut kalian udah cukup lengkap dan ada yang kalian mau tanyain, kalian bisa langsung isi dalam kolom komen kira-kira mau review apa lagi atau mau ada yang mau ditanya dari Porsche Boxster ini. Feel free to ask, gue bakal jawab sebisanya. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel Clean Life ini supaya bisa lebih cepat lagi berkembang. See you dan thank you.